percayalah kata Allah, kalau anda mau meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, perhatikan, yajid fil ardi muraghaman katsira, aku akan berikan lahan yang lebih besar dari apa yang ia dapatkan sebelumnya dari yang haram. Akan diganti oleh Allah. Kalau anda mau berjuang meninggalkan yang haram-haram, walaupun awalnya nggak mudah, awalnya tinggalkan dulu, tinggalkan dulu, tinggalkan dulu. Apa yang anda dapatkan pertama kali bukan harta yang langsung diganti, wasa'ah, yang aku berikan bukan hartanya dulu, yang aku berikan kelapangan hatinya dulu. Di orang hijrah itu yang pertama Allah anugerahkan bukan harta. Salah anda kalau motivasi anda berhijrah dapat harta, itu keliru, salah. Yang anda dapatkan pertama kali orang hijrah itu ketenangan hati, sah, lapang. Ini dia. Makanya kalau orang hijrahnya benar, di awal-awal tenang. Coba lihat Pak, Abdurrahman bin Auf itu kan kayaknya itu nggak ketulungan, kayaknya nggak terukur, kapaknya terbuat dari emas. Tapi apakah untuk hijrah itu seketika kemudian langsung punya kapak dari emas? Tidak. Anda bisa bayangkan saat mau hijrah ke Yathrib yang kelak jadi Madinah itu, kan harta hasil kerja kerasnya dirampas oleh orang Quraisy. Dirampas satu oleh preman-preman Quraisy. Ya, orang-orang yang kriminal kan rizkinya juga, kan rizkinya haram. Ya boleh jadi yang kau dapatkan selama ini ada yang nggak baiknya. Karena itu tidak baik, maka silahkan diambil orang yang nggak baik saja. Yang nggak baik ngambil yang nggak baik lagi, dirampas semuanya. Tapi apakah Abdurrahman bin Auf kemudian kecewa dengan itu? Tidak. Kalau orang sudah lapang dan di hatinya tertuliskan Allah, maka semua akan kecil dalam hidupnya, kecuali hanya Allah yang akbar. Makanya orang-orang yang khusyuk ketika mengatakan Allahu Akbar, tertulis dalam jiwanya Allah, maka semua akan menjadi kecil dalam hidupnya, kecuali Allah. Maka ketika dia akan hijrah, dirampas semua hartanya, dikatakan oleh orang Quraisy. Perhatikan tawarannya, ini sering saya ungkapkan dalam setiap kesempatan. Kalau anda ingin hijrah ke Yathrib sana, silahkan pergi, tapi jangan bawa harta sepeser pun. Pakaian yang melekat di badan saja, kami biarkan kau pergi, nggak kami eksekusi. Di orang kafir Quraisy satu berpikir kalau dia berangkat nggak akan selamat di jalan, cuman bawa pakaian, nggak bawa harta, jaraknya 400 sampai dengan 500 kilo, 400 kilo lebih sekarang, pakai bis itu bisa 6 sampai 8 jam, paling cepat 4-5 jam. Sekarang jalan kaki, belum ada badai, belum melewati bukit-bukit, bukitnya keras, ada bebatuannya. Pikiran orang kafir Quraisy paling berangkat itu ya sudahlah, kalau nggak meninggal di jalan selesai sampai sana, nggak ada harta lagi. Apa yang terjadi? Silahkan ambil hartanya, aku akan kejar hijrahnya. Jadi kalau orang sudah lapang itu Pak, Bu, tenang pikirannya. Dan ketenangan itu sangat penting, mahal tenang itu. Anda kaya tapi gelisah, kerja banyak tapi hati nggak tenang, nggak akan nikmat. Kan saya sering beli pilihan begini, kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang, pilih mana? Jangan ada yang ketiga, belum saya terangkan. Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang, pilih yang mana? Tuh. Artinya ketenangan itu penting. Sehat tapi gelisah atau sakit tapi tenang, pilih mana? Itu saking pentingnya ketenangan, itu Anda nggak mau tinggalkan. Makanya ibadah pun didesain oleh Allah untuk menenangkan hati. Coba sholat, baca Al-Quran, berdoa, zikir, itu kan semua zikir namanya. Sholat disebut zikir, Quran surah ke 20 ayat 14 tadi imam kita bacakan, wa aqimis sholata lidzikri. Doa disebut zikir, Quran surah 7 ayat 205, wadhkur rabbaka fin nafsik. Ba'da sholat zikir, Quran surah keempat ayat 103, fa idza qadaytumus sholata fadhkurullah. Anda baca Quran zikir, Quran surah 15 ayat 9. Anda murajaah menghafal Quran zikir, Quran surah 54 ayat 17, 22, 32, 40. Apa fungsinya? Menenangkan hati. Dari mana taunya? Quran surah 13 ayat 28. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Makanya saat Anda sholat, tenang hati. Masuk masjid tempat sholat, tenang hati. Baca Quran, tenang hati. Ada masalah buka mushaf, baca Quran, hati tenang. Ada masalah sholat, hati tenang. Jadi ketenangan itu penting. Makanya orang yang hijrah kalau benar hijrahnya, yang pertama diberikan ketenangan hatinya. Jadi kalau Anda hijrah hati Anda belum tenang, berarti ada yang belum sempurna hijrahnya. Ada tahapan yang terlewati di sini. Maka yang paling dahsyat, saya ini kan mendekat kepada Allah. Allah yang punya rizki, Allah yang punya ketenangan, Allah yang punya ilmu. Saya nggak takut Anda ambil semua harta, tapi saya dekat dengan yang punya semua harta itu. Jadi kalau sudah dekat dengan Allah, mau mintanya gampang. Sudah hatinya tenang, dekat dengan Allah, mau minta apa saja langsung diberikan.
Anda dekat dengan pimpinan, pekerjaan Anda mudah. Anda dekat dengan Allah, apa yang tidak mudah bagi Allah? Maka ditinggalkan semua harta itu, berangkat kemudian ke Madinah, ke Yathrib. Begitu sampai sana diterima oleh orang paling kaya di Yathrib. Sami'tu annaka kunta ghaniyan. Saya dengar Anda itu pernah kaya. Khudh nisfa mali, kalau pengen kaya lagi ambil setengah harta saya. Apa jawabannya? Saking tenangnya hatinya mengatakan, jazakallahu khairan bima ma'na arini ainal aswah. Semoga Allah berikan pahala pada Anda. Cukup tunjukkan padaku di mana pusat bisnisnya. Kerja kemudian jadi penyalur kambing pada awalnya, setahun jadi orang paling kaya di Madinah. Setelah tenang hatinya, nikmat hijrahnya, gampang kerjanya, tawakal tinggi kepada Allah, baru Allah limpahkan rezeki sesuai dengan passionnya. Kalau dia passionnya ilmu, diberikan ilmu dengan batasan yang sangat luar biasa dari kalangan manusia. Kalau passionnya kedudukan, diangkat setinggi-tingginya. Kalau passionnya di bisnis, diberikan limpahan harta yang kuat. Jadi kalau orang sudah hijrah diberikan harta, hartanya pasti digunakan pada yang baik. Kalau orang hijrah dapat kedudukan, kedudukan digunakan membuat kebijakan yang baik. Kalau orang hijrah sudah baik, punya ilmu, ilmunya digunakan mendidik dengan cara yang baik. Itu yang kita butuhkan. Makanya ketika orang hijrah nggak akan diberikan dulu Pak pengetahuan, nggak akan diberikan kedudukan, nggak akan diberikan kekayaan, yang diberikan ketenangan dulu. Itu poinnya. Nah sekarang coba Anda buktikan. Anda sebelum datang ngaji dengan setelah ngaji, kan keadaan hatinya pasti beda. Kalau ngajinya benar, kalau ngajinya nggak benar tetap gelisah juga. Jelas ya? Ini bagian pertama. Jadi yang pertama, bisa jadi orang berhijrah itu boleh jadi ada kaitan dengan pengurangan harta yang selama ini dia rasakan. Sesungguhnya bukan ingin berkurang, tapi Allah ingin pisahkan antara yang Allah tidak sukai dengan yang disukainya. Bukankah hijrah berpindah mendekat kepada Allah? Sedangkan Allah itu maha suci dan hanya mencintai yang suci-suci. Makanya ketika Anda mendekat kepada Allah, maka yang tidak suci dikeluarkan dari diri Anda. Perilaku yang tidak baik, harta yang tidak baik, ilmu yang tidak baik dihilangkan dulu, dihilangkan dulu, baru ditambahkan pada nilai-nilai kebaikan yang lain. Satu. Dua, saya agak cepat. Tingkat tantangan ini bisa jadi ada tiga. Satu, dua, tiga. Ditemukan di Quran surah kedua ayat 214, paling kanan sebelah bawah di mushaf. Saya cepat. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Apa Anda mudah untuk mendapatkan kesuksesan dan puncaknya surga? Orang hijrah itu kan tingkat tertingginya pengen surga. Orang hijrah puncak tertingginya pengen sukses di hadapan Allah. Apa Anda kira sementara Anda belum diuji seperti orang-orang dulu yang hijrah dan sukses? Apa jenis ujiannya? Kata Allah ada tiga. Satu, masat humul ba'sa, ujian yang sifatnya masih ringan. Orang Arab kalau ada ujian ringan disebut dengan ba's namanya. Ba's jamaknya ba'sa, ba'sun jamaknya ba'sa. Contoh, Anda jarang ke masjid, tiba-tiba sekarang pengen jadi ahli masjid. Ini tadi rumah Anda, ini masjid ya. Datang ujian ringan untuk menguji masih serius nggak Anda pengen ke masjid. Kalau nggak ada ujian, nggak ada ukuran benar nggak hijrahnya. Makanya Allah turunkan ujian supaya menguji serius gak hijrah. Maka turun ujian ringan. Apa bentuknya misalnya? Maaf, kasih hujan gerimis ya, kecil aja dulu. Orang Arab kalau ada ujian kecil, ba's, yang kiranya nggak butuh tenaga banyak, dia katakan la ba'sa. Kayfa anta dhahib ila al-masjid fi matar? La ba's, ma fi mushkilah. Kamu mau ke masjid tuh hujan di luarnya, nggak ada masalah, kecil kok, cuma ringan aja. Fi midallah ma ahtaju li midallah. Ini payung, aku nggak butuh payung, jalan aja. Itu ba's, dia katakan la ba'sa. Orang Indonesia lebih hebat lagi, sambungkan wasol semua, labas, labas, lewat. Untuk nguji benar nggak pengen hijrah ke masjid, kasih gerimis dulu. Kalau dengan gerimis pun Anda belum ke masjid, mau ke masjid tiba-tiba gerimis, terus gak jadi ke masjidnya, berarti niat Anda berhijrah belum utuh sepenuhnya.
Papa kok nggak jadi ke masjid? Hujan mah, kan cuman gerimis, ada payung lagi. Takut riak. Takut riak. Berarti ada masalah, belum sempurna. Mau ta'lim, begitu mau berangkat diuji sedikit. Lewat tukang durian, soto ayam, tukang somai. Masih ringan-ringan. Nanti kalau sudah naik-naik, dorro, dari kata durrun. Durrun, mulai ke fisik. Dorro, dari kata durrun. Mulai kena fisik. Hujannya mulai deras. Masih ke masjid gak? Mulai macet di jalan, masih ta'lim gak? Mulai nggak kebagian tempat, masih ta'lim nggak? Kalau kita masih bisa lewat, puncaknya yang terakhir, zilzal, wazulzilu. Kalau bahasa kita gempa, sesuatu yang mengguncang pada hati. Di hatinya mulai dag-digduk, aduh berangkat nggak ya? Berangkat nggak nih? Bukan deras lagi, petirnya udah di mana-mana. Dor. Aksesnya sebagian besar terkena banjir. Masih berangkat nggak? Sudah kemudian hujan deras, sebagian ada petir, akses tertutup banjir. Masya Allah, ustadznya masih datang juga, datang sendiri, nulis sendiri, nerangin sendiri, ngapus sendiri, rekaman jalan juga. Tapi ujian di luar masih banyak. Ke masjid pun tiba-tiba datang ke masjid, sudah kedapatan penuh, Anda bagian belakang. Sudah kemudian juga makanan nggak ada, akses nggak dapat, snack nggak didapatkan. Pertanyaan saya, masih mau ikut ta'lim nggak? Zilzal, situ ujiannya. Kalau belum menyentuh kepada harta, masih tenaga, biasanya masih bisa dilewatin. Tapi kalau sudah sama harta itu nggak mudah. Riba, hal-hal yang didapatkan dengan cara yang buruk, tiba-tiba mau pindah, nyiapkan sesuatu tahapan-tahapannya, itu nggak mudah. Meyakinkan keluarga, meyakinkan pasangan, merubah kebiasaan pada anak, itu nggak mudah. Tapi ingat janji Allah, kalau Anda bisa seperti itu, maka Allah akan berikan limpahan yang tanpa batas. Kata Allah, muraghaman katsira, sebanyak-banyaknya aku berikan. Karena kalau orang sudah benar mengelola harta, mau diberikan berapapun benar keluarnya. Kata Allah, aku limpahkan yang banyak. Kalau ilmu aku berikan yang banyak, kedudukan aku angkat setinggi-tingginya. Kalau sudah bisa mengelola, maka muncul sifat yang tidak loba dengan urusan dunia. Quran surah ke-59 ayat 9 sampai 10. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Bahkan dia bisa memberikan sesuatu walaupun dia butuh dengan itu. Karena merasa hidayahnya sudah puncak tinggi, kalaupun dia butuh dia bisa berikan pada orang. Saking yakinnya dengan Allah. Dalam kondisi tertentu tidak semua bisa melakukan itu. Dan sampai sini? Kalau ingin hijrah, lebih mendekatkan diri kepada Allah, maka sarannya dari Nabi yang pertama, cepat tinggalkan semua hal yang dilarang oleh Allah. Sekarang prakteknya begini, kurikulumnya. Saya cepat di sini kita berakhir. Ya. Cara paling cepat sekarang koreksi diri di tubuh kita dulu, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kebiasaan apa yang melekat pada tubuh kita yang tidak disukai oleh Allah dan diharamkan oleh Rasulullah SAW. Contoh, mata. Bertahap ya, pelan-pelan bertahap. Apa kebiasaan mata yang tidak disukai oleh Allah, yang dilarang, diharamkan? Menatap gambar yang tidak bagus, tayangan-tayangan yang jorok, pornografi, porno aksi, gambar tak elok. Lihat di handphone, berapa kali buka handphone terbuka hal yang dilarang. Sekarang mulai tinggalkan. Yang ditonton televisi, acara-acara, tinggalkan yang tak bagus. Yang bagus-bagus pakai. Tayangan-tayangan mendidik pakai. Yang nggak mendidik buang jauh-jauh. Karena tantangan hidup sekarang lebih berat. Setannya lebih berpendidikan sekarang. Ya, zaman dulu setan jahiliyah, setannya jahiliyah juga. Orang jahiliyah, setan jahiliyah. Orang modern, setan lebih modern sekarang. Banyak sekarang. Anda baru buka media sosial, baru dibuka berita-berita di media sosial, berita-berita di news yang menggunakan situs-situs tertentu. Begitu Anda buka, demi Allah saya katakan, hampir sekarang 80% isinya racun semua. Pembunuhan di sini, perkosaan di sini, perampokan, zina, mabuk, macam-macam. Di mana berita baik ya sih? Kalaupun ada konten yang baik paling cuma 10%. Dan sekarang kenapa banyak orang berbuat maksiat? Karena mudah mengakses maksiat itu. Buka YouTube ada cara merampok, dibuka YouTube ada cara mencuri, ada cara bikin bom, ada cara konten ini. Ya pantas orang mengerjakan maksiat karena ada petunjuknya. Sekarang orang bisa buat sendiri karena bisa diakses langsung dengan handphone yang ia pegang kemanapun, bahkan tanpa batas. Itu poinnya. Maka sekarang coba mulai dari mata, turun nanti ke telinga,
turun ke lisan sampai ke ujung kaki. Kalau tubuh kita sudah otomatis bisa berhijrah, maka semua yang melekat pada tubuh ini akan digunakan pada yang baik-baik. Baik itu ilmu, baik itu harta, juga tenaga yang kita gunakan dalam kehidupan. Ini bagian rumus Nabi yang pertama. Fokus. Wal muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Ma itu bentuknya menunjuk pada semua tanpa batas, semua yang dilarang tanpa kecuali. Apapun yang kita kerjakan kalau bersentuhan dengan yang dilarang, tinggalkan. Ya, jika ada yang haram-haram jangan banyak pikir, tinggalkan aja. Ya, kalau sekarang terlibat pada yang haram, kemudian dengan meninggalkan itu tidak ada bekal atau memungkinkan kita masuk pada bab yang lebih sulit hidup kita. Misal Anda bekerja nih, ya, dalam bab fikih ini begini, bekerja di tempat misalnya yang ada ribanya atau ada haramnya di situ. Kemudian Anda ingin tinggalkan seketika, tapi nggak ada modal dari situ. Kalau Anda tinggalkan seketika, jatuhnya lebih kuat, bahkan berdampak pada kehidupan Anda lebih sulit, ya, lebih tidak mudah untuk dijalani, bahkan bisa mengancam kepada jiwa. Maka ulama sepakat di sini, jadikan ini sebagai pijakan, dijalani terlebih dahulu, bikin jembatan, cari pekerjaan lain. Begitu mendapatkan pekerjaan lain, tinggalkan total semua ini, tinggalkan seluruhnya, dapat pekerjaan yang lain. Karena Anda bekerja, rezeki turun. Rumusnya sederhana. Ya, Quran surah ke-51 ayat ke-22. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Di langit rezeki dituliskan, dijanjikan diberikan kepada Anda tanpa dikurangi sedikit pun. Bagaimana cara mendapatkannya? Quran surah ke-2 ayat 168. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Asal Anda mau kerja dengan cara yang halal, dapatkan yang benar, Allah turunkan rezekinya tanpa dikurangi sedikit pun. Jangan dikira kalau korupsi harta bisa nambah, tidak. Jangan dikira kalau mencuri harta bisa melimpah, tidak. Tetap saja harta Anda segitu, nggak akan nambah, Pak. Yang beda itu cuma berkahnya. Kalau kata Allah 1 miliar Anda dapat, tanpa mencuri pun dapatnya segitu juga. Jadi ngapain mesti mencuri? Dan rezeki itu bukan yang dikumpulkan, apa yang masuk ke mulut Anda itu rezeki Anda. Anda sekarang di tabungan 1 miliar. Tapi yang kepake di badan, masuk ke mulut cuma 100 juta sampai meninggal. Sisanya dibagi, maka yang punya Anda itu yang 100 juta itu. Selama belum masuk ke mulut itu bukan punya Anda. Itu yang sudah Anda masukkan, yang sudah Anda bagikan. Sedekah, zakat, infak, itu bagian Anda. Tapi kalau belum diapa-apakan, cuma dikumpulkan, mungkin itu hak orang lain yang dititipkan di tangan Anda. Boleh jadi begitu. Makanya ngapain korupsi, nggak ada kerjaan. Kalau orang beriman itu nggak akan korupsi, bikin capek diri sendiri, nggak akan mencuri. Anda kalau mau mencuri, jangan pikirkan diri sendiri. Anda kalau sudah punya keluarga, anak-anak, pikirkan orang tua. Anda orang tua, pikirkan anak. Anda yang berbuat, anak Anda yang susah. Anda yang korupsi, anak Anda yang dibully. Anda yang mencuri, orang tua Anda yang sakit menahan lahiran Anda, menahan kehamilan saat akan mengandung Anda, sedang mengandung Anda, melahirkan Anda, tiba-tiba dibalas oleh Anda dengan perbuatan kriminal itu. Apa nggak sayang pada orang tua? Baik, kembalikan ke sini. Jadi semua yang masuk kategori dilarang oleh Allah, tinggalkan semuanya. Kalau sudah bisa dikerjakan semua itu, maka apa yang kemudian diberikan kepada kita, puncaknya diberikan ketenangan plus limpahan sesuai dengan passion yang kita jalani. Terakhir, Quran surah ketiga ayat 142. Bagaimana cara hijrah yang efektif menurut Al-Quran? Karena tidak mudah mengatasinya. Di ayat 214 itu tantangannya. Di ayat 142 itu perencanaan dan solusinya. Perhatikan caranya. Am hasibtum an tadkhulul jannata. Di Al-Baqarah 214 tantangannya dibuka dengan kalimat ini. Di Ali Imran ayat 142 dibuka juga dengan kalimat ini. Apa Anda mudah begitu saja kemudian mendapatkan kesuksesan bahkan surga yang Anda mimpikan? Dengan berhijrah langsung dapat? Belum tentu, kata Allah. Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Rumusnya cuma 2, kata Allah. 1, kita hapus dulu. Hijrah itu seperti menghapus, tidak mudah. Kadang-kadang tintanya sulit. Tapi kalau hijrah bersama-sama, kadang-kadang lebih mudah dilakukan. Hijrah berjamaah.
Mohon izin, saya lebih fokus serius malam ini supaya materi kita dapatnya banyak gitu. Ya. Tuh kan, kadang-kadang ada bunyinya tak itu. Hijrah tuh ya begitu. Apalagi dosa gitu kan. Dosa itu seperti tinta. Jadi kalau dosanya semakin besar tinggi, menghapusnya nggak mudah. Bahkan kadang-kadang harus butuh odol, ya, butuh minyak kayu putih gitu. Butuh yang lain lagi dan sebagainya. Tapi kalau tintanya kecil-kecil, dosa kecil, dihapus sedikit hilang. Ya. Silakan. Tapi jangan hapus yang tidak ingin saya hapus ya. Ya. Baik, saya hitung sampai 10 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 kullu nafsin dha'iqatul maut. Dah. Lihat sini. Ini bagian terakhir dari kita. Jadi saya sudah terangkan definisinya, terangkan tantangannya. Sekarang cara untuk menjalani dan mengatasi persoalan-persoalan tadi. Ya. Dan mohon izin saya malam ini lebih fokus kepada materi. Jadi hal-hal yang nggak penting kita simpan dulu. Ya. Lihat sini. 1, saya gunakan yang tinta biru untuk membedakan dengan yang tadi. Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Fokus. Satu kalimatnya menggunakan jahadu, dari kata jahada yujahidu. Jahada, akar katanya dari kata juhdun, ya, al-juhdu. Artinya serius, sungguh-sungguh. Serius, sungguh-sungguh. Jadi kalau mau hijrah mesti serius, jangan tanggung, mesti sungguh-sungguh. Kalau nggak serius hasilnya nggak akan sempurna. Tahajud yuk, ayo, jam berapa bangun? Aku mangke weh, susah. Yang kayak kumaha gitu, nanti bagaimana? Jadi kalau kita yang nggak serius, setengah-setengah, hasilnya pun nggak akan maksimal. Bangun jam berapa? Jam 3, siap, ayo. Alarm berapa diatur? Ya udah 3 kali deh, sepakat. Jam berapa? 2:04, 2:30, 2:45. Ya udah, atur 3 kali. Yang alarm pertama bangun, matikan alarm kedua. Alarm kedua bangun, matikan alarm ketiga. Alarm ketiga siap-siap, ya kan? Yang penting konsisten dulu, jam 3 bangun. Nah, serius, sungguh-sungguh. Yang paling menarik teman-teman sekalian, akar kata ini sebetulnya bisa tanpa menggunakan alif. Jahada ya jahadu. Tapi kenapa menggunakan alif? Jahada. Masih ingat tadi di awal yang saya terangkan? Ketika menggunakan alif, orang hijrah pasti butuh proses. Pasti ada tantangan. Kalaupun menghadapi tantangan, hadapi dengan sungguh-sungguh juga. Hadapi dengan serius. Yakin dengan kuat. Sedang menghafal Quran, awal-awal ringan, lama-lama jadi agak susah. Serius gak apa-apa. Seperti menghafal yang ringan, hafalkan yang sulit, jadikan ringan. Alif lam mim, masih ringan. 1 menit gak nyampe. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, sejam gak hafal-hafal. Ya, nggak apa-apa, sungguh-sungguh. Yang penting kesungguhan Anda dimaksimalkan. Di situ akan terasa kenikmatan dalam menghafal Al-Quran. Teruskan. Dapat. Yang kedua, ini yang belum saya ajarkan. Alif itu bisa berfungsi mufa'alah, menunjuk makna saling. Contoh, rahmukallah, safaha yusafihu, saling bersalaman. Yang satu menyodorkan, yang satu menyambut, pakai alif. Contoh, saling menjaga dan mengingatkan, pakai alif. Hafadha yuhafidhu, menjaga, hafidha yahfadhu, saling menjaga, hafadha yuhafidhu. Yang paling menarik ketika Allah meminta kita menjaga waktu sholat, kalimatnya menggunakan alif. Buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 238, paling kanan sebelah atas di mushaf. Hafidhu ala sholawat, pakai alif. Hafidhu, bukan sekedar jaga. Kata Allah, jaga waktu sholat, jangan lewat. Jaga waktu sholat,
tunaikan tepat waktu. Tapi kalimatnya bukan sekedar dijaga, saling menjaga, saling ingatkan. Mungkin bapaknya ingat, anaknya tidak. Bapak ke masjid, anaknya tidak. Ibunya sholat, anaknya tidak. Anak sholat, bapak tidak. Maka yang Quran katakan, jangan sampai di rumah ada yang sholat, yang lain tidak. Saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Ini sekarang yang bahaya begini, teman jauh diingatkan, teman di keluarga tidak diajak dan diingatkan. Ukhti, jilbabnya kok begitu? Ukhti, tetangga diingatkan, anak perempuan sendiri nggak berjilbab. Akhi, besok ke masjid yuk. Akhi, tetangga jauh diingatkan, bahkan di DM ketemuan, anak sendiri nggak pernah diingatkan. Hafidhu. Makanya ketika Allah turunkan Quran surah ke-66 ayat yang ke-6, yang diminta pertama kali dijaga itu keluarga dekat. Qu anfusakum wa ahlikum. Keluarga dekat. Hafadha. Nah, kalau sudah saling menjaga jadi ringan. Kita pun terbantu. Satu salat ngajak yang lain ringan, dan jamaah itu ringan. Rasanya ringan kalau salat. Terbawa, cuman tinggal ikut, kadang kita nggak baca. Coba, yang baca surat kan cuman imam, kita ringan cuman Fatihah. Jelas kan? Dan kalau Anda lupa, imam mengingatkan, imam lupa, Anda mengingatkan. Jadi nggak berat, sholat sendirian itu lebih berat. Sholat sendirian subuh 2 rakaat bisa jadi 3. Jamaah nggak mungkin. Begitu imam bangun lagi, subhanallah. Oh, salah. Kan nggak mungkin nengok, subhanallah, apa? Tidak. Gitu. Yang satu ruku semua, bahkan kalimat semua sama. Itu saling mengingatkan. Di sini ketika menyebutkan kita cara untuk berhijrah, cara mendapatkan surga, cara sukses, kalimatnya menggunakan alif. Jahadu. Bukan sekadar serius, tapi lakukan dengan saling mengajak satu dengan yang lainnya. Yuk ajak yuk. Teman yang belum sholat, ajak Pak. Anda di sini bertetangga, boleh jadi tidak semua orang ke masjid, walaupun dia muslim. Maka fikihnya mengajarkan sebelum fikih dakwah, fikih ibadah disebutkan, fikih dakwah dilakukan. Fikih dakwah itu biasanya nomor 1 sebelum fikih ibadah diterapkan. Contoh, kalau dalam fikih ibadah yang langsung terkait pahala dengan dosa, ada Anda punya tetangga masjid, dia muslim, laki-laki, nggak pernah mau ke masjid, apa hukumnya? Oh, bakar rumahnya, harus main bakar aja. Nih, hukum tetangga masjid nggak mau ke masjid, hukumnya ajak dia ke masjid. Yang dipakai fikih dakwah dulu. Ajak dia dengan cara yang lembut, malam doakan dulu supaya ringan. Makanya kalau mengajak orang yang sulit, jangan langsung diajak. Fikihnya doakan dulu. Contoh paling gampang Fir'aun ketika didakwahi oleh Musa alaihissalam. Musa dan Harun berangkat pada Fir'aun. Kerasnya luar biasa. Kaku hatinya. Bahkan hardikannya kencang. Banyak orang yang mau datang pun, mau menyampaikan sesuatu bisa nggak jadi. Saking dahsyatnya kalimat-kalimat celaannya, ancamannya dan sebagainya. Maka ketika mau berangkat beliau berdoa, populer sampai sekarang. Rabbi shrahli sadri wa yassirli wahlul 'uqdatan yafqahu. Anda bangun tahajud, minta sama Allah, ya Allah tetangga saya, Engkau kumpulkan saya dengan dia di dunia, jangan pisahkan kami di akhirat. Ya Allah, lembutkan hatinya untuk ke masjid. Ya Allah, sayangi kawan saya ini, ya Allah. Ya Allah, tempatkan dia di tempat yang paling baik. Setelah itu besok yang Anda ngobrol, saling dengan teman-teman. Kalau kita kok rasanya nggak enak ya, masjid kapasitas 1000, yang ke masjid cuma 3 orang. Yuk kita ajak teman kita yang lain. Maka gunakan rumus dakwah dengan pendekatan yang baik. Saya pernah ajarkan ini, dipraktekkan dan efektif Pak. Bagaimana caranya? Cari waktu libur dulu. Anda beli buah dulu. Pulang dari subuhan, tengok ke rumahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari tumben ke sini. Iya, bukan tumben. Tadi ke masjid, kita ke masjid bertiga ya. Iya, nggak ngelihat antum, dikira sakit. Ini ada buah. Yakin saya, maghrib ke masjid dia. Yakin saya. Jadi ajak orang, jangan soleh sendirian. Surga itu cukup luas, nggak cukup untuk Anda sendirian aja. Luas, seluas langit dan bumi. Di komplek ini aja banyak yang huni. Surga seluas langit dan bumi. Terus Anda pengen monopoli sendirian, ajak yang lain. Makanya kalau hijrah itu pengen ringan, ajak yang lain, teman-teman yang lain. Yang hijrah dari yang bertato sudah dihapus, ajak yang bertatonya, sampaikan nih, sudah nikmat nih, udah hilang sama sekali. Dari naga jadi cacing, jadi hilang sama sekali. Kecil.
Ya, turun semuanya. Ya, itu enak, nikmat. Makanya kalau Anda bikin gerakan bareng-bareng, tahajud sama-sama, taklim saling share, puasa saling share, menghafal saling share, semangatnya beda. Coba teman-teman yang dakwah di kampus, yang belajar sekarang di kampus, ajak teman-teman menghafal bareng-bareng, mengisi kekosongan, punya target bareng-bareng. Nanti kita wisuda tahun depan, di wisuda sekalian jadi penghafal semua ya, hafid semua. Kan masanya panjang teman-teman. Menghafal Quran paling ringan itu paling lama 2 tahun. Anda kuliah sampai 4 tahun, harusnya hafal 60 juz Anda tuh. 2 kali hatam tuh hafalannya tuh. Ya kenapa nggak bikin target sekalian di wisuda sekalian hafal Quran 30 juz? Kenapa nggak bikin target ketika jadi ayah, saya sudah menjadi ayah yang siap mengajarkan pada anak Al-Quran? Bikin targetnya. Sekarang hijrah bareng-bareng. Itu caranya. Nah, turunan dari kata jahadu ini punya 3 turunan lagi. Yang pertama, merencanakan di passion apa Anda mau hijrahnya. Disebut dengan ijtihad namanya. Turun jadi ijtihad, kesungguhan merencanakan. Misal, saya mau hijrah memperbaiki perilaku diri dulu, bikin target. Apa rencananya? Perbaikan mata selama sepekan, cuci mata. Dari yang diharamkan mulai ditinggalkan. Target kedua, telinga, jangan dengarkan yang dilarang sampai ke ujung kaki. Target yang selanjutnya, rencanakan peningkatan ibadah. Saya ingin mulai dengan sholat dulu, maka bikin rencana dulu. Saya pengen sholat sempurna dengan sunnahnya, keluarkan semua jenis sholat sunnah. Rencanakan, keluarkan waktunya, kapan, turunkan. Kalau pengen mudah, share dengan yang lain, supaya bebannya jadi ringan. Minimal ketika ditanya, enak jawabnya. Awal-awal tuh motivasinya belum tentu ikhlas semua. Maksudnya murni karena Allah, nggak mungkin 100% pertamanya. Awal-awal takut kalau teman tanya, saya nggak kerjakan. Lama-lama hilang semua itu, jadi kebiasaan. Kebiasaan sudah nggak peduli. Mau teman ngajak, mau tidak, lillah, hubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah seperti itu, levelnya naik lagi, tambah ke ilmu. Mulai petakan di mana ada kajian-kajian supaya menambah ilmu. Mustahil ibadah tanpa ilmu yang benar, bisa celaka nanti. Semangat sholat, cuman ilmu nggak ada. Besok Idul Fitri jadi 3 rakaat. Belajar fikihnya, tambahkan. Mulai ke harta benda, pengen usaha apa yang dihalalkan, bikin komunitas supaya gampang. Bikin komunitas, kamu jualan apa, saya jualan apa, terus bikin aplikasi bareng-bareng. Terapkan dengan cara yang benar, share dengan komunitas muslim. Di sini kan banyak teman-teman. Apa kurang 200 juta itu orang Islam ada di sini? Kalau Anda buka pasti mereka pengen. Nih beras, nih produknya sayuran, nih produknya pakaian, nih produknya kopi, nih produknya tumbuhan. Keluarkan semua. Kalau bisa bikin dengan nama-nama yang indah. Ya Masya Allah, kopi hijrah, beras soleh, Masya Allah. Ya bikin aja pokoknya. Ya, baju Firdaus, ya, apa aja pokoknya lah. Ya. Apa maksudnya nih baju Firdaus? Baju yang kalau bapak pakai sholat dengan khusyuk, bisa masuk surga Firdaus. Karena kalimat pertama amalan surga Firdaus, alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Pakai barcode di sininya. Langsung ketika di-scan menunjuk ke surah Al-Mu'minun ayat yang kedua. Anda nggak perlu hafal Quran, bikin barcode cukup nyampe. Gitu caranya. Itu passion. Apalagi di kita, masyarakatnya senang dengan sesuatu yang baru. Ya, kecenderungannya cepat kaget, gampang kagum. Jadi kalau ada sesuatu yang menarik, cepat dilakukan. Bikin mall, boom, datang ke situ. Numpang kagum aja, belanja enggak. Nah ini, jadi mulai rencanakan sekarang. Passion Anda apa? Mulai. Jadi jangan sampai hijrah ke tempat yang bukan passion Anda di situ. Di tempat Anda aja. Anda artis, public figure, hijrah, ya hijrahnya gampang, gak usah alih profesi. Ini bakat Anda di acting, pindah ke pedagang, gak akan nyambung. Kecuali kalau ada bakat baru yang ingin diinginkan, boleh silahkan. Pindah aja, lakukan adegan-adegan yang sekarang yang dibenarkan oleh syariat Islam. Bikin sinetron yang islami, bikin tayangan-tayangan islami, terlibat di iklan yang islami. Anda sekarang pengen hijrah, kemana belajarnya? Kampus, silahkan jadi insinyur. Bukan berarti hijrah itu tinggalkan yang umum, ini kafir, haram, bukan. Tetap masuk ke kampus umum, tapi isi dengan nilai-nilai agama yang baik. Sholatnya tepat waktu, menghafal Quran juga. Setiap pelajaran keluarkan ayatnya. Belajar fisika, keluarkan ayat-ayat fisika. Belajar kimia, keluarkan hadis-hadis tentang kimia. Jadi apa yang Anda pelajari dikuatkan dengan nilai-nilai keislaman, itulah hijrah.
Nggak harus pindah tempat. Kecuali kalau Anda ingin ganti passion. Pindah dari universitas umum, pindah ke agama, karena tujuannya ingin menjadi penyebar agama. Jadi dai misalnya, pindah ke universitas Islam, belajar Islam dengan baik, balik-balik berdakwah, silahkan. Yang penting tujuan jelas. Jangan sampai hijrah tanpa tujuan. Anda hijrah tapi tujuan nggak jelas. Saya mau pindah, jabatan sudah tinggi, kemana? Saya mau tinggalkan yang haram, jadi jualan pecel lele aja. Saya kan, ya memang nggak dilarang. Cuman dibikin pemetaan apa yang Anda ingin terapkan dari situ. Bukan aib kok, jualan apapun silahkan. Gini ya, saya kasih rahasia nih. Ini antara kita saja. Ya. Anda mau kerja apapun, tidak akan merubah kuantitas rezeki Anda. Tetap segitu juga. Di Anda tuh sebetulnya tinggal milih mau jadi apa. Dan oleh Allah potensinya dikasih. Manusia itu hebat, Pak. Mau jadi insinyur, jadi insinyur. Jadi arsitek, jadi arsitek. Jadi ustadz, jadi apapun bekal itu di tubuh kita tuh ada. Asal Anda mau jadi, Pak. Jadi. Cuman tinggalkan yang dilarang, yang baik-baik ambil. Rezeki itu akan diberikan otomatis, jangan takut. Dan jangan dengarkan manusia, kalau halal kerjakan. Itu cuman, mohon maaf ya, istilah manusia saja. Tukang ini, tukang itu, macam-macam profesi itu istilah manusia aja. Yang penting menurut Allah mulia, di situ ada kehebatan yang bisa Anda dapatkan. Satu. Kedua, jihad namanya. Perjuangan dengan tindakan, eksekusi. Jangan cuma pakai konsep. Ya, konsepnya bangun jam 3 malam, tapi nggak bangun-bangun. Ya, eksekusi oleh kita. Begitu alarm bunyi, bangun. Ya bukan cuma dimatikan. Memang awal-awal kadang nggak mudah. Saya pun mengalami dengan teman-teman maksudnya. Ya, alarmnya sampai ditempel di telinga begini. Awal-awal nggak bangun-bangun juga. Ya, tapi lama-lama ketika kita bangunkan, atau kita yang mengalaminya, dibangunkan oleh teman-teman, akhi bangun, kan Allah itu sangat sayang dengan kita. Niat itu ditentukan oleh niat. Begitu Anda berniat, seketika Allah akan meluruskan apa yang Anda sedang kerjakan. Walaupun alarmnya mungkin nggak membangunkan Anda, teman Anda yang di bawah yang bangun. Teman Anda yang di samping yang bangun. Anda tidur dengan istri yang pengen tahajud, Anda, istri nggak kepikiran. Anda pasang alarm jam 3 bangun, alarm dari 2:30. Ternyata Anda nggak bangun, yang bangun istri 2:30. Pak, bangun Pak, ini alarm udah bangun. Papa tuh mau ngapain sih? Aduh mah, Papa mau tahajud. Kalau gitu Mama ikut. Tuh, tiba-tiba dua-duanya tahajud. Tuh, lihat cara Allah bagaimana menjadikan satu keluarga menjadi baik. Jihad, eksekusi. Terakhir mujahadah. Ya, mujahadah itu perjuangan melawan gejolak emosi dalam diri. Karena pasti akan turun naik, Pak. Ingat-ingat lagi, nggak jadi lagi. Ya, ingat-ingat lagi, kita setengah hijrah dulu deh. Sambil bertahap, ya, ada lagi naiknya, ada lagi turunnya. Itu belum tentu semuanya rata itu. Nah, maka perangi itu. Perjuangan melawan gejolak jiwa. Awas, hati-hati. Perjuangan melawan gejolak jiwa. Perasaan-perasaan dalam hati supaya konsisten dalam hijrah, itu disebut mujahadah namanya. Maka jalani semua ini dengan kalimat yang terakhir, wa ya'lamas sabirin, sabar sampai Anda diwafatkan oleh Allah sedang berjuang dalam keadaan berubah lebih baik lagi. Termasuk hijrahnya ahli maksiat, caranya menggunakan tobat. Nggak apa-apa, tobat aja dulu. Masih dikerjakan, tobat lagi. Dikerjakan juga, pasti kadarnya akan menurun. Tobat lagi, menurun lagi, tobat lagi. Mudah-mudahan diwafatkannya sedang dalam keadaan tobat, tertulis sedang berjuang. Itu poinnya. Jadi kalau sudah seperti ini, kerjakan konsisten. Kalau Anda sudah niatkan konsisten, benar dikerjakan, maka berbahagialah. Saya tutup, diturunkanlah berita gembira oleh Allah di Quran surah ke-41 Fussilat ayat yang ke-30. Innalladzina qalu rabbunallah. Sudah pakai inna. Sungguh orang yang yakin, sudah yakin, saya yakin. Dan menguatkan pada hatinya. Qalu itu jangan selalu diartikan berkata. Ada terjemahan begini, menguatkan pada jiwa. Qalu. Karena diantara cara menguatkan itu dengan mengatakan. Makanya orang-orang barat, termasuk orang Asia Timur, termasuk sekarang ke Jepang, Korea, itu kalau mereka ingin meyakinkan pada hatinya, mereka katakan dengan lisannya. Kamu bisa, kamu bisa, kamu bisa. Dulu saya sering katakan saat saya kecil itu ada tayangan Benteng Takeshi. Ya, begitu akan menaklukkan Benteng Takeshi, kata, kamu bisa, kamu bisa, kamu bisa. Ninja Warrior, kamu bisa, kamu bisa, kamu bisa. Tuh, di copy paste oleh Korea. Saya baru dari Korea beberapa waktu yang lalu. Itu mereka tuh kalau dulu mau mengerjakan sesuatu,
harus lebih maju daripada Nippon, lebih maju daripada Jepang, maju daripada Jepang, disusul. Jadi ada yang mereka targetkan, ada kompetitornya. Anda bisa bikin kompetitor dalam jihad, saingannya siapa? Makanya kata Nabi boleh ya, Anda iri hati, ya ghibtah namanya, bukan iri dalam pengertian maksiat. Anda boleh muncul perasaan bersaing, iri pada seseorang karena amal solehnya, itu boleh. Misal iri pada penghafal Quran, pengen jadi seperti dia, boleh, karena itu menjadi motivasi. Itu bukan iri namanya, bukan hasad, bukan hikdun, itu ghibtah namanya, ghibtah. Iri pada orang kaya yang pandai bersedekah, itu boleh. Adakan kompetitor dalam diri kita, lalu kuatkan pada diri kita. Seperti orang Korea katakan, nulis lebih bisa daripada Jepang. Jepang bikin Honda, kami bikin Hyundai. Jepang bikin ini, kami bikin ini. Akhirnya apa yang terjadi? Maju sekarang. Nah, sekarang kadang-kadang kita ingin berhijrah itu kompetitornya nggak dihadirkan dalam diri kita. Siapa contohnya? Siapa dasar kompetisinya? Siapa lawannya? Lawan untuk berhijrah dalam pengertian motivasi membuat kita lebih baik daripada itu. Ambil tokoh sebagai contoh. Si fulan begini, saya pengen begini. Bagaimana ibunya merawatnya, bagaimana istrinya dengannya, bagaimana anak-anaknya, copy paste bawa ke rumah, susul dia. Katakan pada diri Anda, qalu rabbunallah, Allah pasti merawat saya dengan sifat rububiyahnya. Allah pasti membimbing saya, Allah pasti menguatkan saya untuk berhijrah. Tsumastaqamu, kemudian dia istiqamah di jalan Allah, tempuh. Apa yang terjadi? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Maka kalau dia sudah konsisten, Allah akan kirimkan malaikat supaya menjaga istiqomah dia sampai wafat dalam keadaan berhijrah. Dijaga, diingatkan. Kalau akan berbuat maksiat, langsung dijaga oleh malaikat. Jangan kerjakan, jangan lakukan. Itu langsung bahkan langkahnya jadi berat. Melangkah pada yang haram jadi berat, tangan mengerjakan jadi berat, bahkan pikiran berat, susah untuk dikerjakan. Siapa yang bikin susah? Malaikat. Setan dayanya berkurang di situ. Ya, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu. Puncaknya orang hijrah yang sesungguhnya pasti akan diberikan kedamaian dalam jiwanya, dan selama hidupnya akan dijaga dari kesedihan dan kegelisahan. Tenang dan nyaman. Sekalipun passionnya bukan harta, tinggal di tempat yang terbatas, tapi karena jiwanya tenang, seakan-akan semuanya luas dan megah. Contoh paling gampang, Ashabul Kahf. Anak muda meninggalkan kemewahan, hartanya banyak, tiba-tiba pindah hanya hijrah di gua saja. Bayangkan, gua tempatnya nggak sama dengan kasur yang ditiduri itu, tidak empuk, tempatnya keras, cahaya terbatas. Maaf, dengan semua keterbatasan itu tapi nikmatnya luar biasa. Tempatnya keras, terbatas, cahayanya juga tidak begitu luas, tapi bisa tidur sampai 309 tahun nggak ada yang ganggu. Ada orang harta banyak, mobil melimpah, limpahan banyak, tapi kasurnya luar biasa nikmat, tapi tidur nggak pernah nikmat. 3 detik bangun lagi, 3 detik bangun lagi. Kalau sudah hijrah nikmat, tinggal di tempat sempit pun biasa, nikmat, santai. Sampai wafat kembali kepada Allah, dihadiahkanlah tempat yang luas di alam kuburnya. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kata Allah, berikan kabar gembira saat ia wafat nanti, berikan kabar gembira, aku sudah siapkan surga untuk menyambut dia pulang. Makanya ketika pulang, panggilannya panggilan tenang dan surganya ditampakkan. Quran surah ke-89 ayat 27 sampai 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hei jiwa yang tenang, karena sudah tenang. Jadi hijrah melahirkan ketenangan. Dia tinggalkan maksiat, dia tinggalkan yang haram, tenang hatinya saat pulang. Tenang, baca Quran tenang, wafatnya pun tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulang kepada Rabbmu. Tuhanmu sudah ridho kepadamu, engkau pun akan ridho dengan pemberiannya. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nyambung semua. Masuk dalam golongan hambaku yang soleh. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surga yang sudah aku siapkan untukmu. Silahkan lihat runtutan ayatnya sama semua. Ketika hijrah diajak, yang didapatkan ketenangan, maaf, yang dijanjikan surga, menyebutkan tantangan dengan surga, menyebutkan cara dengan surga. Begitu mau meninggal, dipanggil dengan panggilan tenang, jaminan surganya muncul lagi di situ. Perhatikan, saat masuk surga, bukankah saat dia berhijrah dia sabar? Wa ya'lamas sabirin. Saat masuk surga, panggilan malaikat kepada orang-orang ini saat beramal soleh, disebutkan kalimat sabarnya. Quran surah 13 ayat ke-24 itu. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Selamat, Anda di dunia sabar. Sabar hijrah, bisa menghafal Quran, sabar dalam tahajud, sabar dalam meninggalkan maksiat,
sabar dalam beramal soleh, selamat dengan kesabaran itu Anda wafat. Sekarang silahkan nikmati surga yang telah dijanjikan kepadamu, tempat terindah yang belum pernah dijamah oleh siapapun. Itulah hijrah dan istiqamah dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya bacakan satu saja, setelah itu saya tutup dengan mengumumkan pengumuman. Jadi kita berhenti dari jam 9:04, tinggal sekitar 5-7 menit lagi. Saya minta waktu 7 menit, kita selesaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wabarakatuh. Mau nanya Ustaz? Ya, saya mau jawab insyaallah. Kita ingin hijrah tapi kondisi saat ini kita ada di jurusan kuliah fashion design yang terkadang kita dituntut untuk menggambar makhluk bernyawa dengan mendesain baju yang tidak berhijab. Baiknya solusi untuk kita bagaimana ya? Sederhana, arahkan desainnya sebagai modal untuk membuat desain Islami. Anda kan baru kuliah, baru bikin dasar, bukan untuk dipublikasikan. Kan udah membuat teori. Setelah jadi, tahu dasarnya, paham arahnya, arahkan kepada desain-desain Islami. Fashion Islami, bikin jilbab yang model bagus, jilbab syar'i yang bagus, bikin pakaian-pakaian, baju koko yang bagus, pakaian untuk anak-anak, pakaian untuk remaja, bikin pakaian untuk olahraga yang menutup auratnya. Silahkan buat, arahkan. Ya, desain-desain yang terbuka tadi, arahkan untuk bikin pakaian yang dalam-dalam, kaos dalam, bagian celana dalam, bagian kerudungan bagian dalam, itu selesai. Ya, ini sebetulnya bisa ketemu caranya. Kalian mendesain misalnya, ya, hal-hal makhluk-makhluk yang bernyawa, tinggal dilihat batasan-batasannya. Apa yang nggak boleh, apa yang boleh. Nggak boleh tampak semuanya misalnya, ya bikin sebagiannya buram, ya. Bikin sebagian misalnya tidak utuh. Ini mata yang satu utuh, yang satu misalnya tutup sedikit, ya. Misalnya nggak sempurna utuh seluruhnya, itu boleh-boleh saja, sah hukumnya. Silakan. Ya bahkan bagian-bagian tertentu ada yang dibenarkan. Ya apa itu misalnya? Bagian pendidikan, itu boleh utuh untuk pendidikan. Misal Anda belajar biologi, harus utuh kan dunia kesehatan. Ya makanya ketika Anda didapatkan pada patung tertentu, misalnya patung, hukum patung kan kalau kita buat untuk pengkultusan atau hal yang tidak dibenarkan, haram hukumnya. Bikin patung sengaja misalnya, ya seakan-akan melihat patung seperti melihat orangnya, haram. Ya awas, hati-hati, haram. Bahkan nanti bisa masuk jin tertentu ke dalamnya. Ini yang pertama kali terjadi, melahirkan kemudian yang hal-hal dipertuhankan, asalnya dipatungkan dari orang-orang soleh. Nanti ada di surat Nuh namanya. Ya, ada Suwa, ada Ya'uq, Yaghuth, ya, itu ada asalnya. Itu siapa? Asalnya orang soleh. Ketika mereka meninggal, mulai rindu masyarakat, rindu sampai serindu-rindunya dibikinlah karya berupa patung untuk mengabadikan. Lama-lama ketika lewat, setannya masuk ke situ. Ih, kayaknya melihat deh patung ini. Ih, kayaknya bisa mengamati saya. Ih, kayaknya memberikan suatu inspirasi tertentu. Akhirnya besok-besok kayak orang hidup, dibikinlah, dikasih makanan, kasih buah-buahan, asalnya ke situ. Sampai jadi sesembahan. Tapi kalau untuk jadi pelajaran boleh. Jurusan biologi, belajar anatomi, kan nggak bisa belajar sebagiannya. Harus semua utuh, makanya bikin patung utuh, tengkoraknya utuh, kan? Dari atas sampai dengan ke bawah. Ini bagian kepala, ini bagian mata, ini bagian hati, ini sarafnya ke sini, harus utuh semua. Kalau enggak ya belajarnya nggak utuh, begitu mau operasi, mana bagian mata? Aduh nggak bisa, kenapa? Saat belajar ini nggak boleh, haram. Ya meninggal pasiennya. Itu boleh sah-sah saja. Termasuk Anda dalam konteks pembelajaran pada hal yang dibutuhkan secara darurat, primer kebutuhan, tapi ditambahkan alif di dalamnya. Ini berlaku kaidah fikih, ad-daruratu tubihul mahdhurat. Asal darurat karena penting membolehkan bahkan sesuatu yang dilarang. Apa hukumnya ghibah? Membicarakan keburukan orang. Dasarnya haram, tapi dibenarkan pada dua hal. Ini contoh saja. Apa dua hal ini? Satu, konsultasi seseorang kepada orang soleh atau orang yang dibenarkan punya kapasitas keilmuan untuk menyelesaikan persoalan. Di rumah tangga ada masalah, nggak boleh dibuka. Tapi kalau konsultasi kepada pihak ketiga yang dibenarkan, dasarnya ayat Quran surah keempat ayat 35. Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Anda ceritakan misalnya kesalahan suami, aibnya istri untuk mendapat solusi, bukan untuk digibahkan, sah. Yang kedua, maaf, dalam mahkamah ada hakim di situ, Anda diminta jadi saksi. Apakah benar saudara menyaksikan saat dia mencuri? Boleh disebutkan. Bagaimana saat pencurian terjadi? Begini, itu sah. Maka nggak berlaku di sini hukum penerapan ghibah seperti yang asal tadi. Saudara saksi, apa yang Anda saksikan ketika dia berbuat pencurian itu?
Maaf Pak Hakim, tidak bisa saya sampaikan. Kenapa nggak bisa Anda sampaikan? Anda kan saksi. Gibah Pak. Saya takut Pak, kalau benar gibah, kalau salah fitnah. Itu menempatkan hadis bukan pada tempatnya. Jelas sampai sini? Maka bagian yang Anda tanyakan ini, kalau ini desain untuk pembelajaran, hal-hal yang Anda siapkan untuk membuat desain-desain Islami di masa depan, maka sah-sah saja. Itu dalam konteks pembelajaran. Jelas? Nanti kalau saya sarankan, kalau Anda nanti mau membuat teman-teman sekalian, ke depannya bahkan ya paket-paket tertentu, kalau bisa ya langsung aja arahkan. Bikin karya tulisnya tentang fashion Islami. Fashion Islami di masa milenial. Ya, Masya Allah. Membuat jilbab anti air. Kan? Membuat celana sarung anti banjir. Gimana caranya? Ya, begitu ada banjir, angkat sarungnya. Ya kan? Pokoknya bikinlah yang luar biasa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita masbuk, mungkin Anda yang masbuk, ya saya tidak. Dalam sholat berjamaah, apakah rakaat berikutnya harus masbuk lagi atau bisa masing-masing? Masbuk berjamaah, berikutnya masbuk lagi. Mungkin yang dimaksudkan apakah saat masbuk berjamaah, rakaat berikutnya berjamaah lagi mungkin ya, dengan yang di sampingnya atau masing-masing, itu mungkin yang dimaksudkan. Ini pertanyaan ini. Konteks pertanyaan ini banyak kasusnya yang serupa, sudah agak lama, ya, dan ijtihad dalam konteks ini sudah ada beberapa yang beragam. Teman-teman sekalian, pertama terkait dengan masbuk, sebelum saya sampai ke jawaban pertanyaan pertama, kenapa Anda masbuk? Ya, orang lain tidak masbuk, Anda masbuk, kenapa? Koreksi dulu. Setelah kita paham kemudian tentang pentingnya sholat tepat waktu, kerjakan. Kalau kadar Allah memang kondisinya masbuk, maka masuk dalam kategori fikih masbuk. Bagaimana caranya? Pertama, izin satu orang berdiri. Jazakallah khair. Ya, Anda berdiri, pakai peci jadi imam. Ini hadap ke kiblat. Baik. Ini makmum. Imam sendiri satu orang, karena sudah pasti imam satu orang. Makmum datang di samping kanan. Ini kondisinya berdua ya, berdua. Kemudian atau saya robah kondisinya. Ini sedang sholat. Baik, kemudian diberikan isyarat. Isyarat ini sebetulnya luas. Jadi isyarat ini tidak harus menepuk. Ada yang dengan takbir, ada. Yang penting isyarat yang memahamkan pada imam, akan ada yang bermakmum di belakangnya. Jelas ya? Kalau mau colek bisa, kan? Kalau misalnya mau ditepuk boleh. Kalau misalnya dengan takbir paham boleh di belakang. Misalnya Allahu Akbar dipahamkan. Ya, jelas ya? Nah, jadi silahkan dianggap babnya luas saja. Ya. Dan ini kalau misalnya sedang dicolek atau apapun, kalau dia senafas sama ya yang dikerjakan, ini sedang fardu, ini pengen fardu, ini bisa langsung. Tapi bedanya kadang-kadang muncul kasus baru, yang ini sedang sholat sunnah dicolek oleh orang yang fardu. Nah, ini sering muncul kasus seperti ini. Apa yang harus dilakukan? Maka di sini ini ada dua pilihan. Yang pertama, teruskan aja sunnahnya, ini mengikuti. Maka yang ini dengan niatnya sholat sunnah, yang ini dengan niatnya sholat fardu. Jelas? Ada yang kedua, beralih dia kalau sunnah fleksibel. Dia mengalihkan niatnya untuk membantu yang di belakangnya, mengalihkan kepada fardunya untuk membantu, karena dia sudah menunaikan, selesai bagi dia. Tapi dia boleh membantu orang lain untuk menjadikan sholat dia berjamaah. Cuma kalau saya lebih cenderung pada yang pertama biasanya, ya. Jadi saya teruskan sunnahnya, belakang ikut kemudian dengan niatnya sebagai sholat fardunya. Jelas sampai sini? Dan nggak perlu ngasih isyarat. Ya, ada teman kemudian di satu tempat di luar negeri, begitu dia sedang sholat sunnah, di belakang kemudian ada yang tepuk untuk sholat fardu, dia katakan, jangan saya kesana katanya ya. Ini sudah ditepuk, ini salat, ini posisi masbuk, ini sudah satu rakaat, tinggal satu rakaat lagi subuh, ini baru mulai. Begitu ini salam selesai, duduk. Baik, ini duduk, sudah salam, maka ini menyempurnakan rakaat berikutnya, ini naik satu lagi. Nah, sekarang persoalannya, sebelum ini naik ada lagi masbuk yang kedua datang. Pas ini naik nih, jadi begitu ini duduk, sama-sama duduk, ini juga masuk, duduk. Mas, kenapa masbuk?
Duduk. Bangkit. Allahu Akbar. Bangkit, sama-sama bangkit. Bangkit dari kubur. Nanti. Ini bangkit dua-duanya. Nengok ke depan, ke kiblat, bukan ke sini, lagi sholat. Ya. Sekarang pertanyaannya, ini masbuk. Apakah sesama masbuk bisa berjamaah? Bisa. Kan kadang-kala ada yang maju salah satu kan? Dia maju, dia jadi makmum. Nah ini boleh atau tidak seperti ini? Ada sebagian beristihad untuk menjaga jamaahnya, bunyanum marsus, supaya satu bangunan yang utuh, menjaga sifat jamaahnya. Maka ada sebagian ulama beristihad, salah satu maju, dia menjadi imam, salah satu yang menjadi makmum. Ya, tapi kemudian juga ada aspek yang lebih penting yang keduanya. Ya, mayoritas mengatakan tetap dia jalankan masing-masing setelah masbuk, karena dengan dia niatnya mengikuti imam yang pertama itu, sisanya tetap dihitung jamaah. Apa dalilnya? Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi fa qira'atul imam qira'atul ma'mum. Adapun imam dijadikan untuk diikuti, maka kalau Anda tak sanggup mengejar bacaan imam sudah mewakili bagi Anda. Artinya apa? Kalau ada imam sedang ruku, Anda misalnya baru berdiri, baru takbir, maka langsung ikuti imam. Ya, maka bacaan Al-Fatihah Anda sudah di-cover oleh imam, dapat satu rakaat. Tapi kalau imam sudah sujud, rakaat pertamanya sudah harus ditambah lagi setelahnya. Nggak dapat rakaat, tapi yang Anda kerjakan langsung ikut imam. Begitu takbir Allahu Akbar, langsung sujud. Jangan tunggu imam naik, ikuti imamnya. Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi, diikuti. Di begitu Anda takbir Allahu Akbar, langsung sujud, ikuti imamnya. Begitu imamnya salam, naik lagi satu rakaat untuk menyempurnakan. Kalau dapat imam ruku, langsung ruku. Nah, ketika Anda ikut imam itu, kalaupun tertinggal, maka sisanya tetap dihitung bagian dari jamaah yang tadi. Jelas? Tanpa harus diikutkan untuk maju salah satunya lagi. Apa dasarnya? Yang pertama, dari kaidah, kemudian kaidah untuk fikih salat itu diikat dengan kalimat Nabi begini: "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Sedangkan dalam konteks masbuk seperti ini, belum pernah ditemukan riwayat dalam Nabi ketika selesai langsung satu orang naik, yang lain bermakmum. Satu itu. Yang kedua, dalam konteks maju ini kadang-kadang terjadi secara teknis. Siapa yang maju? Tidak ada kesepakatan di sini. Kadang-kadang yang satu maju, yang satu lagi maju. Ya. Satu mundur, ini mundur. Kejadian yang kedua, kadang-kadang ada yang rakaatnya lebih banyak, dia malah maju. Yang sedikit di belakang. Nah, ini kondisi seperti ini kadang-kadang menyebabkan dalam kondisi sholat, ya ada terjadi sesuatu yang tidak terjadi seharusnya. Ya, jelas sampai sini ya. Jadi ada satu kecenderungan kesulitan dalam teknisnya. Yang kedua, dalam dalil pokok belum ditemukan dasarnya, jadi produk ijtihad di situ. Ya, yang ketiga, ternyata Anda teruskan pun sudah masuk dalam kategori berjamaah. Tapi kalaupun ada yang mengerjakan demikian, tetap dihormati barangkali dengan tinjauan ijtihad yang tadi dikerjakan. Kalau saya cenderung pada pendapat langsung kerjakan masing-masing di situ, karena dia sudah terhitung berjamaah dengan mengikuti pada imam sebelumnya. Paham sampai sini? Tapi tetap menghormati kalaupun ada yang berijtihad untuk maju. Jelas ya? Jadi langsung Anda jangan saling menyalahkan, apalagi saat sedang sholat. Begitu maju, woi, gak ada dalil. Bisa. Jelas ya? Jadi biarkan, kalau ada yang maju kemudian dia bertakbir, Anda berprinsip sendirian, ya Anda nggak perlu ikut. Dia takbir Allahu Akbar, Anda masih bertahan, gak ada masalah. Tapi kalau Anda masuk dalam ijtihad tadi, ya silahkan saja ikuti, misalnya jalan sampai yang terakhirnya. Paham sampai sini? Allahu ta'ala alam. Baik, saya kira saya sudah menepati janji saya, dan mohon maaf lebih 5 menit. Ini sebagian pertanyaannya saya kumpulkan, insya Allah dijawab di lain kesempatan. Teman-teman sekalian, saya izin menyampaikan pengumuman. Yang pertama, sesi saya terakhir di Bandung untuk bulan ini, insya Allah besok di Masjid Istiqamah, ya, dalam kajian saf muslimah. Ya, muslimah itu berarti perempuan. Ya, jadi kalau Anda mau datang, ya silahkan saja di bagian laki-laki. Ya, biasanya suka ada saf untuk laki-lakinya. Besok kita akan membahas 5 amalan dalam Al-Quran dan Sunnah yang memberikan ketenangan pada jiwa. Yang kedua, tolong dicatat tanggalnya. Bagi yang telah mendaftar sekolah UAH, usahakan Al-Quran hafal, dan telah mengisi formulir, segera kirimkan formulir itu ke pusat bagian administrasi di Bekasi, At-Taisir Learning Center. Karena sekarang kita akan siapkan di bulan ini kuliah perdana. Tanggalnya insya Allah di 29 Februari. Tempatnya nanti akan disampaikan. Tapi mohon maaf, ini tidak terbuka, hanya yang sudah mendaftar saja. Ini kuliah perdana.
Nanti yang belum akan difasilitasi, nanti ada kuota dibuka 2.500 lagi. Ya. Tapi nanti catat tanggalnya di bulan Maret. Tanggal 22. Ya, tanggal berapa? 22 Maret. Akan diadakan bimbingan terbuka langsung seharian dari pagi sampai sore. Diajarkan cara menghafal Quran untuk persiapan di bulan Ramadan. Ya, persiapan 30 hari. Ya, jadi bagaimana cara memanfaatkannya, dan saya sudah tuliskan bukunya, sudah dicetak, siap untuk 10.000. Jadi 10.000 eksemplar nanti kita sudah siapkan, di situ sudah saya tuliskan semua. Jadi sering banyak orang bertanya pengen ke Bekasi, ada yang sudah bawa koper, ada yang sudah nanya i'tikaf, enggak semua bisa ketampung. Nanti saya berikan caranya, kita share, ajarkan di situ. Begini caranya, ada induksi selama sebulan, Anda bisa kerjakan masing-masing. Saat Ramadan, Anda lakukan bisa di masjid manapun Anda i'tikaf. Bisa di Al-Multazam, bisa di Istiqamah, ya bisa di tempat-tempat lain. Insya Allah di tanggal 22 Maret. Tempatnya nanti kami sampaikan kemudian, karena ini nanti ada desain yang belajar selama seharian penuh. Dari pagi sampai dengan sore. Ya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga. Ini juga penting. Bagi teman-teman, saya ulangi, bagi teman-teman yang punya nanti kesempatan untuk belajar. Saya ulang, kesempatan untuk belajar, khususnya dalam bidang agama, passion ya untuk ke Timur Tengah. Sekarang sudah bulan Februari, bersiap-siap sekarang sudah akan mulai banyak dibuka untuk pendaftaran beasiswa untuk sekolah ke Timur Tengah. Nanti kalau sudah sampai ke kami, saya akan buka seluas-luasnya. Anda boleh mendaftar. Di situ nanti kita akan buka beberapa kampus-kampus yang sudah terafiliasi. Ya, tepatnya insya Allah sekitar di bulan April menjelang kepada Ramadan. Ya, nanti ada yang jurusannya ke Al-Azhar, ya ada yang ke Tripoli Libya, ada yang ke Turki, ada yang ke Sudan, termasuk insya Allah mudah-mudahan nanti ada yang ke Madinah dengan Ummul Qura, ya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima amal ibadah kita insya Allah, dan dimudahkan kita untuk berhijrah dengan istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. اللهم وفقنا بما تعلمنا علمنا يا الله ما جهلنا اللهم وفقنا لنفهم ما تعلمنا به وفقنا لنعمل ما تعلمنا به اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.